Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Para pemirsa, pada kesempatan ini kami akan membahas tentang kisah Sunan Ngudung, Panglima Perang Demak yang gugur saat memimpin penyerangan ke Majapahit. Kesultanan Demak terlibat konfrontasi dengan kerajaan Majapahit. Konfrontasi yang berujung pada peperangan ini terjadi saat kejayaan kerajaan Majapahit mulai surut. Pasukan Kesultanan Demak yang menyerang Majapahit tersebut dipimpin Imam Masjid Agung Demak, Sunan Ngudung. Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri, UIN, Sunan Ampel Surabaya, Prihananto dalam tulisannya yang diterbitkan Khazanah, dengan berjudul Tari Jaranan, Kreasi Sunan Ngudung untuk Berdakwah, mengulas bagaimana peran penting Sunan Ngudung dalam peperangan Kesultanan Demak melawan Majapahit. Prihananto menyebut, kisah kepemimpinan Sunan Ngudung dalam peperangan Kesultanan Demak menghadapi Majapahit tersebut termuat dalam Kitab Ahla al-Musamarah fi Hikayat al-Auliya al-Asrah, karangan Syekh Abu Fadl. Peperangan Kesultanan Demak melawan Majapahit ini juga termuat dalam Babat Kerajaan Banten, di mana dalam babat tersebut dituliskan, konfrontasi antara Demak dengan Majapahit terjadi beberapa tahun. Imam Masjid Demak, Sunan Ngudung, berperang melawan Majapahit yang disebut berafiliasi dengan pasukan dari Klungkung, Pengging dan Terung. Pertempuran hebat antara Kesultanan Demak menghadapi Majapahit ini juga direkonstruksi dalam bentuk kesenian tari jaranan. Sunan Ngudung, yang memiliki nama asli Raden Usman Haji tersebut, dikenal menjadi panglima perang yang sangat handal di zamannya. Sunan Ngudung tak hanya handal sebagai panglima perang, namun dia juga memiliki jejak sejarah sebagai penyebar ajaran Islam di wilayah Tuban, tepatnya di wilayah Desa Wadung, Kecamatan Soko. Dalam tulisannya, Prihananto menyebut, budayawan Nadatul Ulama, Nu Agus Sunyoto mencatat jejak dakwah Sunan Ngudung adalah pencipta tari jaranan atau jatilan. Tari jaranan digunakan sebagai media dakwah keliling, untuk mengumpulkan warga di lapangan desa. Setelah warga berkumpul di lapangan, kemudian warga diajak untuk membaca kalimat syahadat. Dakwah yang akulturatif ini menginspirasi penyebar Islam setelah Sultan Ngudung. Hal itu salah satunya dapat dilihat dari cara berdakwah putra Sunan Ngudung, Sunan Kudus. Dalam karya ilmiahnya, Prihananto juga menyebut, Raden Usman Haji atau Sunan Ngudung memiliki hubungan kekerabatan dengan waliullah lainnya. Raden Usman Haji adalah putra dari Raja Pandito, saudara Raden Rahmat atau Sunan Ampel dan Siti Zainab. Raden Usman Haji adalah putra dari Raden Raja Pandito, saudara Raden Rahmat atau Sunan Ampel, dan Siti Zainab, tiga bersaudara, yakni Raden Raja Pandito, Raden Rahmat atau Sunan Ampel, dan Siti Zainab adalah putra-putri dari Ibrahim Al-Asmar yang menikah dengan Condro Wulan binti Raja Campa. Garis keturunan Sunan Ngudung, menurut Prihananto apabila ditarik ke atas, maka akan mutasil atau terhubung hingga ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Melalui jalur Sayyidah Fatimah Al-Zahra berputra Zainul Abidin berputra Zainul Hakam berputra Zainul Husain berputra Al-Zain Al-Kabir berputra Najmuddin Al-Kabir berputra Najmuddin Al-Kabir berputra Syamun berputra Ustar berputra Abdullah berputra Abdurrahman berputra Mahmud Akbar berputra Najmuddin Akbar, kemudian berputra Ibrahim Al-Asmar. Dalam memimpin penyerangan ke Majapahit, Sultan Ngudung akhirnya gugur. Dilansir dari kisah sejarah.id, disebutkan dalam babat Majapahit dan para wali, Sunan Ngudung menjadi panglima perang Kesultanan Demak
ketika bertempur melawan kerajaan Majapahit. Raja Kesultanan Demak, Raden Patah melakukan penyerangan ke Majapahit, diduga karena Majapahit telah jatuh ke tangan kerajaan Kadiri. Saat Majapahit jatuh ke tangan Kadiri, rajanya adalah Brawijaya V yang merupakan ayah kandung Raden Patah. Saat Raden Ngudung melakukan pertempuran dengan kerajaan Majapahit, pasukan kerajaan Majapahit dipimpin Raden Kusen yang merupakan adik tiri dari Raden Patah. Raden Kusen adalah seorang Muslim yang mengabdi di kerajaan Majapahit sebagai Adipati Terung. Setelah Sunan Ngudung gugur dalam pertempuran tersebut, Raden Patah akhirnya menugaskan putra Sunan Ngudung, yakni Sunan Kudus menjadi panglima perang. Berkat kepemimpinan Sunan Kudus inilah, akhirnya Kesultanan Demak mampu mengalahkan Majapahit yang kala itu sudah berada di bawah kekuasaan Kadiri. Ikuti terus kisah-kisah dari kami yang terpercaya dari berbagai sumber, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah leluhur Nusantara yang terbaru. Artikel ini telah diterbitkan di halaman sindonews.com pada Senin, tanggal 4 Juli tahun 2022 pukul 4.55 waktu Indonesia Barat oleh Yuswantoro dengan judul Kisah Sunan Ngudung, Panglima Perang Demak yang gugur saat memimpin penyerangan ke Majapahit.